Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa informatika, serta para calon desainer dan praktis IT masa depan. Saya Abdul Fajar Rahman, Prodi Ilmu Komunikasi, semester 3 UT Jayapura. Saya akan membacakan naskah pidato yang berjudul IMK dan UI Intuitif untuk Produktivitas Maksimal. Coba angkat tangan siapa di sini yang pernah merasa frustasi karena sebuah aplikasi, entah itu aplikasi perbankan, e-commerce, atau bahkan learning management system kampus terasa sulit sekali digunakan. Tombolnya tersembunyi, menunya terbelit-belit, dan kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari daripada melakukan tugas yang sebenarnya. Ya, saya yakin hampir semua dari kita pernah mengalaminya. Hari ini di tengah lautan teknologi digital yang begitu masif, kita akan membahas interaksi manusia dan komputer atau IMK, dan mengapa atau aspek darinya, yaitu Design User Interface atau UI yang intuitif, bukan sekedar estetika, melainkan penentu utama produktivitas maksimal kita sehari-hari. Yang antara lain: 1. Definisi dan dampak UI yang buruk. IMK adalah jembatan antara manusia dan mesin, dan user interface UI adalah wajah dari jembatan itu. Bayangkan UI yang rumit sebagai jalan tol yang penuh lubang dan rambu yang membingungkan. Kita harus melambat seiring, salah jalur, bahkan berbalik arah. Hal yang sama terjadi di rumah atau di ranah digital. Data pendukung di dunia IMK menunjukkan fakta yang mencengangkan. Antarmuka pengguna UI yang dirancang buruk secara signifikan dapat mengeluarkan waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas yang sederhana. Bahkan 40% waktu Anda terbuang hanya karena desain yang tidak efisien. Itu adalah waktu yang hilang, energi mental yang terkuras, dan yang pasti tingkat frustasi yang melonjak tinggi. Bagi kita para praktisi IT, frustasi pengguna ini berarti hilangnya pengguna, tingginya biaya dukungan pelanggan, dan yang paling parah, citra produk yang buruk. Dan yang selanjutnya, yang kedua, pilar desain UI yang intuitif atau solusi. Lalu apa solusinya? Kita perlu merangkul pilar-pilar desain UI yang intuitif. UI yang intuitif berarti mudah dipelajari atau learnability. Pengguna dapat memahami cara kerja aplikasi hanya dalam hitungan detik. Contohnya, jika semua tombol simpan diletakkan di kanan bawah, konsistensi ini membantu pengguna baru. Efisiensi pengguna mahir dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan tanpa hambatan. Contoh pengguna shortcut keyboard yang efisien. Toleransi kesalahan atau error tolerance, sistem minimalkan potensi kesalahan yang menyediakan jalur yang jelas untuk memperbaikinya. Contohnya adanya tombol undo yang jelas. Intuitif itu tidak perlu diajarkan. Intuitif itu dirasakan. Google Maps tidak perlu buku panduan. Kita hanya perlu melihat panah dan mengikutinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, panggilan untuk aksi bagi audiens. Sebagai mahasiswa informatika dan calon profesional IT, kita hanya dituntut untuk menulis kode yang berfungsi,
kita dituntut untuk merancang pengalaman yang memanusiakan teknologi. Kita harus berhenti merancang hanya dari sudut pandang pembuat atau developer dan mulai merancang dari sudut pandang pengguna atau user. Jangan pernah puas dengan aplikasi ini sudah jalan. Tetapi tanyakanlah apakah aplikasi ini benar-benar membuat hidup pengguna lebih mudah. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, interaksi manusia dan komputer mengajarkan kita satu hal esensial. Teknologi terbaik adalah teknologi yang terasa seperti teknologi. Ia hanya terasa seperti alat bantu alami yang mempercepat pekerjaan kita, bukan menghambatnya. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai komitmen. Mari kita mulai tugas-tugas desain kita hari ini. Perhatikan detail kecil, konsistensi icon, kejelasan label, dan responsivitas sistem, karena di balik setiap pixel yang dirancang dengan baik terdapat detik waktu pengguna yang terselamatkan dan tingkatkan frustasi yang diterhindarkan. Jadilah desainer dan praktisi yang menciptakan jembatan digital yang mulus dan kuat, bukan hanya berlubang dan membingungkan. Terima kasih atas perhatian dan semangat Anda. Mari kita rancang masa depan digital yang lebih intuitif dan produktif. Demikian pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian.